Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat buat semuanya, dan saat ini saya bersama dua tokoh spiritual. Rahayu. Ini kaitannya dengan satu suro atau istilahnya itu tahun baru Sultan Agungan yang berbarengan dengan tahun baru Hijriah, yang pada tahun ini dalam Masehinya 23 itu masuk dalam tahun Sultan Agungannya 1957. Kita ngobrol-ngobrol santai demi meri-meri budaya leluhur kita. Saya langsung ke yang di tengah ini, sudah tidak asing kan, biasa ngitung di arah 9, Ki Jenar. Apa kabar Ki Jenar? Alhamdulillah baik. Kalau saya belakangan ini dari kampung Madura, beliau ini dari Indonesia bagian Wonogiri. Orangnya Pak Jeke jangan-jangan ya. Ki Cokro semua sudah paham. Dan Ki Jenar, bagaimana Anda memaknai satu suro atau tahun baru khas Sultan Agungan ini? Tahun baru Mataraman lah ya. Ya. Jadi kami menganut, pas kebetulan saya tuh orang Wonogiri Hadiningrat. Saya berkiblat ke Taruh. Masa Wonogiri Hadiningrat? Iya, anggaplah begitu. Bercanda tapi waton insyaallah. Saya menganut kepada nenek moyang atau mungkin peraturan-peraturan yang ada di Jogja ataupun Solo, bahwa Suro itu, bulan Suro ini memang bulan yang sangat dikeramatkan oleh orang-orang Solo dan Jogja. Kemudian Wonogiri juga. Larangan yang masih dipakai sampai sekarang adalah ojo mantu ya, ojo ngerabek ya, jangan ajatan ngawinin atau mantu atau ngerabek, atau mungkin jangan membangun rumah. Itu saja yang harus Itu masih sampai sekarang? Masih. Kenapa menurut cerita-cerita orang tua? Ya, sedikit yang saya tahu, saya tidak tahu agama, tapi sedikit yang saya tahu, mungkin saya berpikir bahwa Suro adalah apa sih pro Nabi lan Rasul, menurut pemahaman yang saya yang pernah diajarkan ke saya. Selebihnya beliau ini ya. Ya mungkin kalau tidak boleh mantu, ini sebenarnya satu budaya untuk menghormati, karena suro itu ada yang mengatakan dari kata syuro ya, walaupun nanti suro ada yang mengatakan dari kata mususariro, wallahu alam yang mana. Kalau yang mengaitkan tidak boleh mantu itu kan memang dari Mataram ya, Mataram Islam. Sehingga tidak boleh mantu, tidak boleh itu kan karena 10 Muharram itu berkenaan dengan musibah yang menimpa Ahlul Baitin Nabi, bukan Ahlul Bait kalian para Nabi sekarang ya, bukan ya. Artinya Sayyidina Husain ya dibunuhlah di Karbala gitu, sehingga dalam menghormati kesedihan itu kita jangan mantu. Itu yang saya tahu ya. Wallahu mungkin ada tafsir-tafsir yang lain, tapi setidaknya itulah. Maka sebagian orang pernah mengatakan Keraton Mataram itu Cian lo menghormati Rasulnya kok langsung dibilang Cian. Saya pikir itu bagian tata krama orang-orang Islam Muslim Jawa dengan budayanya. Kalau di Cokro sendiri ini kan santri itu buiran, tapi ngajinya kitab keris. Aku tak takon keris lagi. Di sini boleh deh. Nih pemirsa, ini sudah pernah beliau ulas, tapi saya menarik sekali karena pusaka ini mungkin ada kaitannya dengan suro. Bismillahirrahmanirrahim. Jenong. Coba kita ulas lagi, sebenarnya pusaka ini apa? Ada nggak kaitannya dengan suro mesusariro atau apa gitu? Ada kaitannya atau tidak, mungkin nanti yang mencoba merangkum dan menggaduhkan adalah Ki Jenar. Saya coba cari petunjuk dari warangkanya dulu. Subhanallah. Ini saya terus belajar sama beliau. Warangkanya ini gaya ladrang carpu Jawa Timuran. Mirip perahu ya, mirip sampan. Mirip perahu. Baliknya kemalon. Terus sebaliknya lagi ini lapis mas. Dan bahannya adalah, saya tahu tuh gembol jati. Bukan koncoku biasa, bukan itu masalahnya. Dan jati juga pilihan Gus dari Wonogiri jatinya. Wah, saya sering di Wonogiri jati api-api. Gembol jati artinya apa?
Gembol jati, gembol itu wis ngarani namanya gembol ini gembolan, nanti kantong kecil di mungkin taruh di pinggang itu gembolan. Jadi jati akan sejati ini gembolan. Gembolan kang sejati ya sejati ini gembolan. Nah, setahu saya gembol jati itu batang jati yang melungker. Secara harga. Iya, tapi memang para pemirsa, orang-orang Jawa, orang-orang tua kita itu apapun tidak disia-siakan. Mungkin terinspirasi Robbana ma khalaqta hadza batila. Gembol jati itu kalau mau dibuat bangunan kan ribet, tapi ketika menjadi warangka malah wapi. Malah bagus. Lah ini Enggak lanjut. gembolnya lagi malah bisa jadi ketrian Donoriko seperti ini. Wow, Padahal ini kan atos. luar biasa ya. Nah, ini namanya deder Donoriko. 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 Kalau dari sisi apa namanya dapurnya, dapur kata gitu dah. Ya, dari apa namanya Ciri Wanci ada Kembang kacang, kemudian ada jalen, ada lambe gajah. lambe gajah dan nonong. Itu yang menjadi menarik ya. Pokok Di balik apa ini namanya ada pejetannya itu. Dan setelah Blumbangan, nah ini apa namanya depannya nonong kayak bemo. Nah ini ciri-ciri Segaluh, keragaman budaya kita. Sedangkan dedernya apa namanya waronggonya Jawa Timuran Carpu. Nah itu. Nah kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Songo, Wali Songo. Wali Songo. Wali Songo. Jangan-jangan sampai terang Wali Songo. Kalau saya jelas, saya berani bersumpah dan tes DNA, Ini. saya turunan wali santri. Diriku sudah hampir terkenyut. Nah, kembali ke sini apa namanya ini pamornya masuk ular lulut. Ular lulut. Maknanya pun apa nih Bu? Ular lulut itu Kalau kata orang Madura ngikut gitu, nempel, Cina. Ular lulut itu ular yang masih anak itu loh. Itu Cina yang masih. Jadi artinya menggambarkan setrumnya itu, yoninya itu mengidentik melunakkan hati yang keras. Melunakkan apa? Persepsi yang intoleran. 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 Mungkin Salah. Aku jadi ingat Gus Islah Barawi itu sesama Madura, tapi saya nggak kenal, hanya kenal di YouTube. Jangan cocok beliau itu. Atau Kiai Imat. Kiai Imat katanya ke Madura ditolak, tapi saya nggak yakin ditolaknya. Mohon maaf Kiai, saya di Jakarta. Intoleran. Nah itu biar toleran. Nah kan itu ya. Tadi satu lagi Donoriko apa? Donoriko ya. Nah, Ininya Donoriko. Model itu namanya Modelnya Donoriko. Donoriko. Boneka itu Donoriko. Donoriko. Ini deder ya, pegangan. Kalau Kijokoro itu so Inggris, handle. Handle, Ya. Ini sangat kita ini biasanya ada makna-makna tersendiri ya. Saya tidak terlalu paham karena dalam pusaka itu banyak sekali pernak-pernik yang memiliki makna filosofi dan nilai-nilai seni. Oke, ini berarti namanya pusaka Sempono. Saya ingat Sempono, sempurnaning kang ono. Betul. Nah, bosonya seperti itu ya. Tapi ada apa ya istilahnya akronim apa ya istilahnya itu asal muasal dari kata Sempono itu sinonimnya adalah Supeno. Dengan maksud artinya gegayuhan atau harapan. Ini musim-musim caleg, kalau ada yang mau caleg. Ini Anggoro Kasih. Sekarang ya malam ini ya berarti. Anggoro Kasih. Anggoro Kasih. Anggoro Kasih itu biasanya Selasa Kliwon Rebu Legi, ya kan?
Iya, Selasa Kliwon. Iya. Selasa Kliwon repuluki disebut Anggorokasi. Kenapa saya ingat? Karena itu jadwal rutinan selapanan istighosah di PBNU. Jadi Markus saya tambahkan, kalau menurut hemat saya ini kalau dipegang orang-orang pejabat atau itu sangat berpengaruh sekali. Gitu ya. Saya memaknain apa Gus nanti tadi namanya apa ini? Donoriko. Nah ini menurut saya ini kan ini bisa aja disebut ini golek kencono. Jadi klewo koyok golek kencono. Jadi pesonanya itu tinggi sekali ini kerja. Karena pas kebetulan saya pernah nayo semalaman. Jadi untuk pesona ini, pesona, kewibawaan, pesona dan meluluhkan hati. Yang doa yang biasa sampean baca itu istighfar tapi minta cakep gitu. Apa itu? Iya nanti di episode berikutnya ya Gus ya. Monggo. Donoriko. Ya pemirsa, ini obrolan ringan, tetapi saya ingin fokus kepada satu surah. Kalau dari sisi sejarah mungkin nanti saya kupas tersendiri bahwa satu surah ini adalah bulan pertama dari kalender khas Keraton Mataram Islam di bawah Sultan Agung Hamengkubuwono, di mana kalender satu suro ini ada banyak cerita di baliknya, tetapi saya mau mengambil yang gampang saja bahwa satu suro itu dimulai pada hari Jumat Legi tanggal 1 Suro 1555. Kenapa menggunakan 1555 untuk tanggalan baru? Karena meneruskan dari tanggalan Saka. Jadi tanggalan 1 Suro atau kalender Sultan Agungan ini adalah melanjutkan dari kalender Saka, tapi sistem yang digunakan menggunakan sistem Hijriyah yang lunar ya, yang bulan, dan juga dipadukan katanya dengan sistem solar yang biasa dipakai untuk kalender Masehi. Itulah luar biasanya dan memiliki siklus yang sangat banyak, dan siklusnya pasti pusing kalau bukan ahli. Baik, di balik itu semua biasanya kalau ramalan itu nggak boleh, tetapi membaca isyarah-isyarah alam terkait dengan tanggalan-tanggalan baru karena perputaran galaksi, begitu kata orang. Kira-kira ada nggak Ki Jenar? Ki Jenar, ahli astrologi Jawa. Apa jadi masuk astrologi? Mbok pola pokoknya ngono. Cocokologi. Karena ini bagian dari ilmu ya, bagian dari ilmu. Kalau di santri kan ada Abu Maksar Al-Falaki yang begitulah ya. Gimana Ki Jenar menandai satu suro 1957? 1957 lamun cinondro sirnaning yakso katon gapuraning ratu. Maksudnya Sirnaning yakso adalah angkara murka. Kalaupun dicandra, lamun Cinondro, lamun Cinondro diartikan yakso ki mau para pemimpin juga rakyat yang kelas bawah, kelas menengah yang kebiasaan tuwuk mulya, pamer dan segala macam itu akan sirna di bulan Suro ini. Yakso. Sirnaning yakso. Katon gapuraning ratu, sudah kelihatan gapurannya ratu, jenenge ratu. Simpelnya apa gitu, Bro? Simpelnya berarti semoga aura dari tahun baru Sultan Agungan atau Suro kali ini akan membawa dampak positif, mengurangi semua angkara murka pada diri para petinggi yang rakus akan jabatan, rakus akan kekuasaan, rakus akan di mana yang bisa diselimpe, mana yang bisa di korup dan sebagainya, itu akan terbuka semua. Sehingga dengan terbukanya yakso tadi, keangkara murkaan tadi terbuka satu persatu, kasus triliun, maka terpampanglah dengan nyata gambaran di depan gapurone ratu dan puncak kejayaan, puncak pencapaian Kanjeng Romo Jokowi. Oh gitu ya? Ya mudah-mudahan panjang harapannya baik kan ya. Amin. Karena bagaimanapun para pemirsa, nanti orang menganggap ramalan atau apa. Pada dasarnya orang-orang tua kita di Jawa atau mungkin di dunia itu memiliki semacam ilmu titen. Meneliti, menelaah dari tanda-tanda alam, kemudian menelaah
dari tanda-tanda alam itu kemudian memiliki arti-arti yang mungkin juga rahasia-rahasia alam yang tidak semua orang bisa. Awal dari Sirnaning Yakso, kemudian nampak jelas Gapuro, pintu gerbangnya keadilan. Wow, luar biasa. Jadi ini obrolan-obrolan ringan menyangkut 1 Syuro 1957. Mungkin sebagian dari pemirsa kok seperti itu pembicaraannya, klinik dan segala macamnya. Saya pernah diskusi dengan seorang profesor antropolog, profesor siapa itu waktu itu dari Jerman ya. Beliau mengatakan ilmu-ilmu yang sifatnya seperti ini jangan sampai hilang. Kenapa? Karena menurut beliau ilmu-ilmu khas di Nusantara itu bisa menjadi pembanding dari ilmu-ilmu yang disebut modern ataupun eksak. Jadi jangan sampai ada monotasi ilmu, kurang lebih seperti itu. Jangan hanya monoton pada satu titik yang dianggap modern, sehingga yang satu titik yang dianggap modern atau eksak atau logis itu nanti akan membudakkan semuanya. Harus diimbangi. Oke, baik, Cokron, Ki Jenar semuanya Jangan dianggap serius, tapi juga ya serius juga sih. Ya mudah-mudahan ada sisi manfaat dari obrolan ringan ini, yang pasti kita tetap merawat budaya warisan leluhur kita, termasuk warisan berupa tahun baru atau kalender Sultan Agungan ini, karena bagaimanapun itu adalah sistem masa yang khas di Indonesia, terutama di daerah Jawa ya. Dan dengan demikian mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya atas nama Aras 9 Channel mengucapkan selamat tahun baru Sultan Agungan 1957. Sampai jumpa, mohon maaf jika ada kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.